Oke, balik lagi ke channel gue, Willy Sandi. Terus Gini gak? anjing, anjir kan udah Gak mulai bisa gitu, Jer. Susah, Jer. iya emang gue tahu pasti gitu. Anjing gue kuat bangsa. Terus Ulang. Lu kalau teks sendiri jadi lagi anjing. Tahan. bangsa. Aduh. Oke, balik lagi ke channel gue, Willy Sandi. Di video kali ini adalah segmen terbaru dari video gue, yaitu judulnya Mau Jadi Apa. Mungkin lu pernah dengar pertanyaan ini dari orang tua lu, atau mungkin dari temen lu, atau dari guru lu, atau juga mungkin diri lu sendiri yang bertanya ke diri lu, Anjay. mau jadi apa? Skrip ya gitu? Enggak dong. Oh enggak, skrip. Oh, lu bahas sih anjing, gue ngulang lagi dong. Apa? Lu jangan dibahas, ntar gue ngulang dong. Oh, ya udah natural aja anjir. Ya mau jadi apa? Oh, jadi ya apa? Gimana? Ya mungkin teman-teman di luar sana kadang mereka nggak tahu nih jawaban atas pertanyaan mau jadi apa. Mungkin alasan yang pertama itu mereka belum tahu di luar sana tuh ada apa sebenarnya, karir apa, atau sebenarnya di luar sana tuh ada hal-hal apa yang bahkan mereka nggak tahu sekarang. Atau pilihan kedua, mereka nggak tahu jawabannya, mungkin mereka belum tahu cara jalan menuju ke sananya. Misalkan lu pengen jadi pilot atau dokter, kan lu nggak tahu nih jalan menuju ke sananya. Mungkin dari video ini lu bisa menemukan. Kalau misalnya nggak tahu ya cari tahu dong, kan sekarang udah zaman internet, gimana sih? Kadang kan belum tentu. Nggak ada referensi. Referensinya nggak tahu. Kadang kan di internet belum tentu. Tahu. Ya kadang mereka nggak tahu cara jalan menuju ke sananya tuh bagaimana. Kalau dari teman-teman yang mungkin lebih ahli kan, udah berpengalaman, mungkin bisa menemukan jawaban atas pertanyaan mau jadi apa. Oke, sekarang udah sama gue, Bung Jerry, Andan Putra. Siapa yang Apa kabar, Jer? Apa kabar? Gue nanya apa lo, kok ketawa? Itu baru ketemu 2 jam lalu, anjir. Iya, 2 jam lalu. Nah kan ceritanya nggak ketemu. Oh, ceritanya. Jangan dong yang ceritanya. Maksud jangan apa kabar. Jangan orang lain mana tahu kalau kita ketemu aja. Ya iya sih, cuman anjing apa kabar dong. Ada gue ganti pertanyaannya, bukan apa kabar. Mana COVID? Apa? Gimana COVID? Gimana COVID? 2 tahun. Gue udah capek anjir. Yang gue sekarang gue enggak jahat sih, cuma maksud gue kalau ada berita orang meninggal COVID gitu-gitu, gue agak udah kurang, maksudnya apa namanya, tingkat ini gue agak turun. Kalau misalnya ngomongin orang meninggal karena COVID tuh tingkat kesedihan gue udah nggak segila dulu gitu, kayak udah biasa aja. Dulu kayaknya gila nih, udah nyampe 100.000, 200.000. Kayak kasihan gitu. Sekarang bukan nggak kasihan, cuman kayak mungkin udah tiap hari lu dengerin. Bukan nggak peduli juga, ya pakai masker, gue mah tetap sama. Tapi gue udah nggak bawa hand sanitizer kemana-mana gitu loh. Gue cuma udah kalau cuci tangan, gue cuci tangan. Kayak masker aja Pak. Ya udah kayak gitu, udah angka 1 juta. Udah lewat dari 1 juta loh. Udah lebih kan dari. Iya, gue udah nggak perhatiin juga beritanya juga. Gue udah nggak. Tapi sekarang lo lagi sibuk apa, Jar? Kok ketawa? Sibuk apa anjir? Loh, gue nanya lo lagi sibuk apa? Ya, ada teman-teman sana nggak tahu. Sibuk mah kerja, sibuk. Ya kerjanya lagi kerjaan apa? Oh, ya gue cuman sibuk kerja sama ada usaha. Ya paling sibuk memajukan usaha aja, apalagi di tengah pandemi COVID ini. Itu yang sibuk sih, yang bikin sibuk tuh itu, karena lu udah memulai lagi seakan-akan dari nol lagi. Usahanya di bidang apa? Usahanya di bidang F&B. F&B-nya? Yang jelasin yang detail dong. Anjir, ngapain gue jelasin detail? Loh, kasih tahu lu.
kan Soalnya apa? Kasih tahu, siapa tahu ada yang mau datang iya. ke tempat lu. Jangan datang. Gimana? Lu ya usaha gimana? Ya orang lain datang. Itu Yang penting aneh-aneh biasa aja aja lu. soalnya. Apa ya kedai kecil-kecilan Kayak jual kopi. makanan minuman gitu-gitulah ya, Soalnya kan fokusnya di kopi. kecil-kecilan. Sebenarnya gue nggak pengen fokus di kopi, emang gue nggak suka kopi juga, cuman karena emang kecemplung terus dasar-dasarnya tahu, gue harus order dari mana, terus apa namanya ingredientsnya gue tahu apa aja basicnya, terus takarannya gue tahu, ya jadi ya gue coba untuk usaha itu aja gue jalanin kayak gitu. Emang lumayan suka di bidang F&B aja, Tapi suka dan kecemplung dari dulu sih. tapi spesifik ke kopi nggak? Sebenarnya bukan Ya, bagian yang lu pengen tekunin sebenarnya. enggak, sama sekali enggak. Lu bisa kecemplungnya karena Bangke, ya namanya tuntutan hidup harus tetap cari. kecemplung di dunia kopi. Iya makanya lu ntar yang ngejar-ngejar passion nih kalau udah tua terus kepepet nggak bakal ada passion lagi. Nggak ada Dulu bisa. gua kecemplung karena pas kuliah itu butuh duit lebih aja sih, butuh duit lebih. Jadinya pas kuliah ada tawaran kerja sebagai part time di coffee shop, terus gua ambil. Nggak part time sih, itu full time. Emang waktu itu kuliah sambil kerja aja, tuntutannya di situ. Nggak punya duit banyak lah untuk ngelanjutin kuliah, ya udah sambil kerja yang memberikan wadah. Waktu itu gue udah interview di mana-mana, terus kayaknya udah gue compare yang memberikan wadah dan kepercayaan adalah yang akhirnya gue putuskan untuk kerja saat itu gitu loh, dan itu coffee shop gitulah. Berarti Jadi anggapannya gue nggak ada ngincer gue harus kerja di sini waktu itu, ya udah nggak, gue mikir cuman gimana caranya gue bisa dapat duit lebih. Terus waktu itu ada manajer gue saat itu gue kerja mau ngebantu, intinya dibilang waktu itu yang gue inget, udah lu bantuin gue di sini, gue bantu lu gue juga bantu lu, kata dia kayak gitu. bisa disebut Gitu dia. barista. Iya ya. Kalau istilahnya zaman sekarang barista. Sebagai barista, cuman dari dulu bangke, kenapa zaman sekarang? Loh, mungkin apa lebih terkenal barista dulu. Nggak sekenal sekarang. Nggak tahu juga deh. Sekarang emang dikenalnya gimana? Ya dari dulu barista namanya. Ya mungkin nama barista aja dikenal karena film kopi itu. Itu filosofi kopi itu dulu Kopi yang membuat booming. Filosofi kopi. Terus mulai banyak dah tuh anak-anak senja tuh. Tapi menurut lo, tapi mungkin itu bukan passionnya juga sih, bukan sesuatu yang lu tekunin. Bukan passion Kalau gue, kopi itu bukan passion gue, tapi gue passion lumayan punya kesukaan di bidang F&B. Kalau F&B iya, cuma kalau passion gue di kopi sih enggak. Karena background lo sebenarnya kuliah lo adalah bagian perhotelan. Masih nyambung sebenarnya, Gel. Cuman dulu gue ngincernya tuh kerja di kitchen. Kerja di kitchen. Habis itu pas gue lulus kuliah, gue coba-coba cari kitchen, nggak ada yang mau nerima, nggak tahu kenapa. Pertanyaannya selalu sama. Jadi karena mungkin gue pas kuliah itu gue kerja sebagai barista, pas gue lulus itu ditanya, lu selama ini kerja beberapa tahun sebagai barista, pertanggungjawaban lu apa gitu kalau lu mau kerja di kitchen. Ya jawaban gue selalu sama juga, ya gimana gue ngasih lihat pertanggungjawaban gue gitu loh. Lu kasih gue waktu aja dulu berapa bulan, kalau emang gue nggak ada improvement, ya udah gue siap untuk ditendang lah kayak gitu. Ya gitulah, siap untuk kick out, ditendang pokoknya dari kitchen itu. Dan ya nggak ada yang ngasih kesempatan, nggak ada yang ngasih kesempatan, atau nggak tahu gue nyerah sama keadaan. Mungkin gue nyerah sama keadaan, kalau misalnya gue cari-cari terus mungkin ada ya. Dan kayak udah capek waktu itu, kayaknya begonya gue saat itu adalah gue resign dulu karena udah capek di bidang kopi ini. Habis itu gue 3 bulan atau 4 bulan gitu nganggur. Nah itu udah capek di situ nganggur, akhirnya udah ada lowongan lagi di coffee shop lain, gue ambil dan langsung diterima kayak gitu. Sekarang kebetulan lu udah punya background
pengalaman Ya, juga di kayak gitu. sebagai. Ya. Tapi buat kali gambaran teman-teman kan lu udah berpengalaman beberapa tahun buat jadi barista di sebuah coffee shop gitu. Nah mungkin Anjir, sorry. gambaran Gue masih kesel sama muka lu anjing. Gue kesel kayak muka gue. soal bukan lu kesel sama muka lu, gue karena gue tahu lu anjir. Kalau lu orang engkongko biasa mungkin gue nggak akan ketawa Kok kayak biasa, gini. Ya, terus kok biasa, kok biasa mana yang ngajakin lu ngobrol Jur? ada anjir yang ada. Ya, terus Balik lagi gue nanya. Kan anjir. katanya lu bilang tiba-tiba banyak anak senja yang mau Ya, jadi terus barista gitu. Tapi mungkin siapa tahu itu emang banyak. Karena mereka keinginan taunya mereka. keren aja di belakang bar. Nah, mungkin Gimana? ya kalau misalkan menurut lo nih sebagai orang yang udah terjun beberapa tahun di situ, maksudnya apakah barista adalah sebuah profesi yang sebenarnya emang menjanjikan? Lo pasti kan antara passion lo dan dibalikan dengan kebutuhan ekonomi. Tadi lo bilang makin dewasa lo, fuck up lah, gue nggak butuh passion. Yang penting gue butuh duitnya kalau bisa. Tapi maksudnya apakah passion itu kadang gue berpikir buat orang yang punya duit aja. Kalau lu punya duit, lu ngejar passion oke gitu. Karena mungkin orang yang ngejar, kalau lu punya duit banyak, misalnya orang tua lu kaya, terus lu ngejar passion, dan passion lu itu gagal, ya toh lu masih ada backingan duit gitu loh. Makanya mungkin beberapa orang ngejar passion, mengatasnamakan ngejar passion, paling biasanya orang-orang kaya, orang-orang punya duit banyak gitu. Kalau orang yang biasa aja, mungkin dia ada yang mengejar passion, tapi mereka harus terima kenyataan dulu kalau emang sebelum mereka mengejar passion itu ya lu harus butuh modal, harus cari duit dulu sebelum lu ngejar passion itu. Tapi balik lagi sih sebenarnya passion lu apa. Kalau tergantung passionnya apa sih. Kalau passion lu orang biasa terus passion lu jadi apa ya, misal lu orang biasa terus passion lu jadi pengusaha, ya lu mesti nggak bisa langsung usaha kan, lu mesti belajar dulu gitu loh, dari modal dulu juga? cari ilmu dulu. Tergantung sebenarnya. Ya, misalkan ada orang ini emang passionnya dia barista gitu. Tapi menurut lo apa emang barista ini menjanjikan di Indonesia? Menurut gua segala sesuatu yang lu seriusin menjanjikan sih. Anjing, bijak ya. Mantap. Mantap. Segala sesuatu yang lu seriusin menjanjikan, bener kan? Mesti menjanjikan. Tapi maksudnya pandangan lu sebagai orang yang emang udah ngelihat, apakah pasti kan ujung-ujungnya ada top level dari sebuah karir kan. Misalkan kayak karyawan lah, paling gampang karyawan, nanti mungkin karirnya jadi manajer. Habis jadi manajer mungkin jadi atasan tempat paling tinggi di atasnya. Tapi kalau misalnya barista, apakah dia harus di ujung-ujungnya adalah berbisnis atau dia memang jadi profesional dalam bidang barista? Tapi kan kalau profesional barista mungkin hanya di satu tempat coffee shop kayak tadi bilang. Karirnya itu seperti apa menurut lo? Kalau buat gua untuk ada di top karir, kalau lo mau jadi barista bisa banget. Emang ada jenjang karirnya juga, Gil. Sampai mungkin lu misalnya awal masuk barista dulu, ibaratnya katakanlah green bean, bahasa orang-orang pecinta kopi itu green bean. Apa namanya? Green bean, biji kopi masih hijau gitu, Gil, belum di roasting kayak gitu. Nah, habis itu lu akhirnya baru lu jadi dari lu green bean, baru lu berpengalaman sampai lu akhirnya ikut kelas master, jadi master kelas barista gitulah, sampai lu kerja di trainer kayak gitu-gitu, sampai lu, kalau lu tergantung, ada yang jadi trainer, ada yang mau jadi, nah nanti nih ada dua jalan juga nih, ada yang jadi trainer, ada yang jadi katakanlah manajer, jadi ada yang lebih ke admin, ada yang lebih ke lapangan, ke operasional kayak gitu. Tapi itu duitnya sama-sama ada dua-duanya. Kalau lu seriusin lah semua kerjaan menurut gua ada ininya kok, bagus-bagus. Ada kan hasilnya. Kayaknya ya, gue sih belum pernah ketemu pekerjaan yang kalau lu seriusin nggak ada duitnya gitu, tetap nggak ada duitnya kayaknya sih. Nggak tahu. Pasti ada jalan. Ya pasti ada jalan sih harusnya ya. Tapi kalau misalkan memang tadi lu bilang ada dua jalan, dalam arti satu sebagai back office berarti kan manajer gitu. Ya. Ngurusin sales berarti ya. Ya biasanya ngurusin sales. Ya lu dituntut. Maksudnya balik lagi sih, semua itu kan bakal semua itu adalah bisnis kan. Yep. Semua itu adalah bisnis. Tapi kalau sebagai frontnya dalam arti yang benar-benar bikin kopinya untuk sebagai ke pelanggan, apakah emang ada karirnya atau lu harus
lu harus ketika sudah mentok ya lu harus buka tempat sendiri gitu, atau emang nanti lu mungkin ke tempat yang internasional gitu atau gimana yang lebih menjanjikan dalam sisi gaji gitu? Ya itu balik lagi pilihan lu. Kalau misalnya pilihan lu untuk, maksudnya gini, orang kan ada titik lelahnya ya. Kayak misalnya lu di floor terus, habis itu lu memilih untuk gue capek nih di floor terus. Maksudnya kerja lu adalah kerja, bukan kerja otak, kerja fisik gitu. Sampai akhirnya di titik makin lu tua kan makin hilang tuh passion lu, makin terkikis kan. Pasti kan. Nah, ntar ada pilihan nih, kalau emang passion lu masih bertahan, mungkin lu akan jadi trainer, atau lu tetap jadi barista, lu keluar negeri, cari duit yang lebih banyak, atau lu memilih untuk, udah gue nggak mau fisik lagi, gue mau ngurusin sales saja, nggak apa-apa gue pakai otak gue gitu. Maksudnya kerjaan gue di floor tuh udah cukup lah, sampai sini kayak gitu. Balik lagi sih, ntar ada dua jalan yang lu harus pilih. Berarti memang Gitu kan maksud pertanyaan? Ya. Ya karir kedepannya, maksudnya kalau emang lu tekun sebagai barista, maksudnya dari sisi pandangan lu apakah bisa. emang ada jalannya maksudnya? Ada. Apalagi kalau lu orangnya asik ya. Kalau lu orang yang gak asik sih nggak bisa kayaknya. Makanya gue tuh nggak bisa. Asik, harus asik. Ini masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nggak juga sih, cuman gimana? Gue kan sebelahan sama orang ya. Kayak kesel mulu sama orang. Jadi gue kayaknya nggak bisa emang. Oh, ini marah mulu lu ya? Iya, sebel gitu loh. Banyak yang nggak jelas kan customer tuh asli. Banyak yang nggak jelas. Ya, terus. Banyak yang nggak jelas. Cuman rata-rata kalau ditarik rata ya banyakan yang normal-normal aja. Kalau menurut lu nih sebagai barista, skill apa yang lu mesti punya atau minimal lu bisa pelajarin biar jadi barista yang mungkin bisa dibilang bagus gitu pandangan orang? Kalau pertanyaan itu gue nggak tahu ya kalau dibilang bagus apa enggaknya. Yang bagus ini gimana nih Gel? Maksudnya karena nggak ada orang yang langsung ngomong ke gue secara langsung, kopi lu enak, kopi lu nggak enak, kayak gitu sih. Ada yang bilang kopi gue enak, tapi nggak ada yang bilang kopi gue nggak. Ada yang bilang kopi gue enak, ada yang bilang kopi gue, tapi nggak ada orang yang bilang kopi gue nggak enak. Tapi itu gue yakin orang nggak ada yang bilang nggak enak karena emang nggak enak sama gue aja. Kayak gitu. Tapi maksud lu harus dari sisi pembuatan kopinya atau skill lainnya, soft skillnya, misalkan tadi lu bilang harus asik gitu orangnya? Gini, nggak gila. Kalau misalnya ini ngomongin apa sih, enak apa nggak enaknya? Apa bagus apa nggak? Sebagai barista, maksudnya skill apa yang kira-kira menurut lu nih ketika orang mau jadi barista, gue harus punya, atau minimal, gue punya skill itu tuh kira-kira, dan gue mau jadi sebagai barista. Dan maksudnya berarti kan dia akan mengembangkan kayak gue harus asik sama orang, teknik komunikasi sama orang, maksudnya ketika sama customer. Ya. Kalau dasar itu sih karena pengalaman gue adalah awalnya gue masuk, gue interview, habis itu tiba-tiba gue masuk gitu aja, gue nggak ada kayak sekolah barista, jadi gue bingung juga sih tolak ukurnya dari mana. Kan ada orang yang kalau emang lu mau masuk sebagai barista ya lu ngambil kelas barista, itu akan memudahkan lu untuk masuk dan bekerja sebagai barista gitu. Cuman gue waktu itu nggak tahu kenapa, nggak ada basic apa-apa, pas gue interview gue diterima, ya udah gue kerja dan learning by doing aja, kagak ada yang gimana banget. Learning by doing, pokoknya karena lu langsung terjun sih. Iya. Tapi emang nggak ada sekolah barista? Sekolah barista nggak ada. Di Indonesia ada nggak tapi sekarang? Ada. Sekolah barista ada. Setahu gue ada deh. Ada. Coffee master yang lu pernah ambil itu? Oh, kalau coffee master itu gue waktu gue ambil demi gue naik jabatan sih waktu itu. Tapi gue sama sekali nggak ada pengen belajar dalam gitu. Cuman gue emang harus agak pelajarin ya. Sampai akhirnya gue dapat coffee master itu ya karena emang bukan karena gue jago, tapi karena emang gue ngapalin aja itu. Karena gue hafalin aja sesuatu, jadinya gue bisa pas ditanya ini itu. Cuman bukan karena gue ngerti gitu, kagak juga sih. Kalau sekarang lu ditanya tapi masih ngerti dong? Iya, masih. Karena apal, dan karena udah terlalu lama ada kecemplung di dunia ini kan. Ntar gue mau nanya nih, video gue nyala nggak sih di lu? Kagak.
Lu kagak. Oh, mati ya. Pengen gue gambar nih muka lu kayak gini. Oh, marah. Gue pakai ini aja nih. Nah itu udah. Kenapa sih kalau kayak gitu? Tadi gue ganti pakai kamera HP. Nggak tahu Lah tiba-tiba sekarang? ngepas. Ini pakai laptop. Agak burung. Oh gitu. Lu bagusan burem sih Gil. Nggak Nggak nyebelin. kelihatan. Nggak nyebelin Nggak aja lu kelihatan. kalau burem. Oh. Bangsat. Harus biru. Ini biru sengaja apa enggak sih? Enggak. Oh enggak. Gue lagi coba setting. Nggak kelihatan langsung. Oh. Ya udah pakai ini aja lanjut. Hmm. Oke, sekarang lu Terus, lagi fokus tuh sekarang lagi di coffee shop yang lu buka. Kedai kopi. Ya. Fokus gua sih lagi ke usaha yang gue coba jalanin karena gue tahu modalnya gue nggak punya modal besar, jadi gue harus usaha lebih ya maksudnya gimana sih, lu nggak punya modal besar ya usaha lebih lu ya di waktu dan tenaga lu harus luangkan lebih aja dan inovasi aja. Itu sih yang lagi gue kerja keras di situ sekarang. Kalau menurut lu berarti sekarang ini kan lu udah hampir setahun 2 tahun ya lu bikin kedai kopi ini. Juli ini 2 tahun. Juli ini 2 tahun. Mungkin lu bisa bagi pengalaman lu, maksudnya memulai bisnis F&B gitu. Maksudnya apa yang kalau lu suruh kasih tahu orang gitu. Maksudnya lu harus ya minimal ya lu mesti perhatikan hal-hal ini gitu ketika lu mau buka. Jadi ketika orang baru mau bikin buka kan kayak lu baru bikin buka pasti lu kosong banget ya, atau lu punya mentor atau punya gambaran gitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena gue agak malas ngobrol sama orang, malu ngobrol sama orang. Gue kayak gitu tuh, makanya gue agak blank, agak kosong gitu. Tapi misalkan lu ngasih tahu nih ke diri lu yang dulu belum tahu apa-apa nih gitu, ketika mau buka bisnis, kira-kira lu ada saran apa? Maksudnya kalau lu mau buka bisnis tuh sebaiknya gini, perhatikan, khususnya di F&B dan bagian kopi ini ya. Gini ya, oke, kalau misalnya itu gue nggak bisa gue bilang ngasih saran sih, karena gue pun jauh dari kata sukses sekarang. Maksudnya ya mungkin sukses pengalaman lu sih. ada di titik, ada di ya pengalaman kali ya. Kalau ada di boro-boro sukses gitu lah, ada di titik stabil aja enggak gitu sekarang. Cuman ya maksudnya ini gue tidak mewakili orang-orang yang orang-orang yang usaha juga ya. Gue tidak mewakili sama sekali. Ini cuma dari pendapat pribadi gue aja. Ya. Ini gue sebenarnya bukan malu sih, sebenarnya kalau lu nanya ini lebih ke gue bukan orang yang tepat kayak gitulah. Ini kayak lu nanyain ini kayak lu nanyain kayak lu nanya pendapat orang gimana caranya lu langgeng sama pasangan lu selama menikah ini, tapi ini orang baru menikah 2-3 tahun, itu tuh lu kayak gitu. Lu harusnya nanya sama orang yang udah menikah 50 sampai ya maksudnya udah 40-50 tahun, yang udah 70-80 umurnya. Gue nggak mau jadi orang-orang yang memberi saran padahal gue baru menikah 2 tahun terus gue ngomong sama orang ini lo cara biar langgeng gini. Mungkin nggak saran berarti. Mungkin lu bisa cerita pengalaman ya, lu. Bukan saran ya, lebih ke pengalaman gue aja ya. Kayak gue bilang ini. Misal lu harus menghadapi supplier lu atau menghadapi pernah ketipu atau gimana. Kalau karena ini adalah usaha pertama gua, maksudnya usaha proper ya. Kalau usaha sih dari dulu udah coba jualan ini itu kayak banyak. Cobalah. Sama lu pun pernah bareng kan kita yang jualan apa? Es krim goreng tuh. Yang sampai tangannya sih. Nah. Ya udah itu. Terus ya itu kan usaha juga kan. Cuman yang agak proper ya kan sekarang memang yang pasti berat dibangun adalah menurut gue awal pas mau buka. Ini pengalaman gue ya, gue nggak mewakili orang lain ya, sama sekali nggak. Pas awal mau dibuka aja, pas gue awal buka gimana pusingnya. Yang pasti pusingnya itu awalnya nge-grab customer sih, narik customer, terus mikir gimana caranya biar rame. Dan ternyata emang nggak semudah yang gue bayangkan di awal. Gue kan mikir, wah penempatan usaha gue ini udah bagus, ada depan-depanan sama tempat cuci mobil motor kayak gitu, terus habis itu ngelewatin orang pulang
pulang pergi Kantor. kantor gitu-gitu. Gue pikir itu udah oke lah, ternyata emang nggak semudah itu gitu loh. Terus gimana caranya kita, apalagi pada saat gue buka itu adalah gini, gue usaha kecil yang bawa nama sendiri, nggak franchise. Jadi supplier itu yang gue lihat ya, gue nggak bilang mereka kayak gini, tapi ini yang gue lihat adalah mereka agak sedikit, kalau misalnya kita nggak push terus gitu yang kita mau, supplier tuh kayak meremehkan gitu, kayak ini usaha kecil baru satu tokonya, baru satu store-nya kayak gitu-gitu. Ya bodo amat lah kayak gitu. Itu yang gue lihat dan gue rasain sih. Pelayanannya bukan yang prioritas lagi. Ya pengalaman gue kayak gitu tuh, pelayanannya bukan yang prioritas, benar. Itu yang gue rasain ya. Cuman gue nggak tahu yang sebenarnya mereka pikirkan kayak gitu juga apa enggak, kayak gitu sih. Nyari supplier, nyari customer itu yang berat sih waktu itu. Ya kayak ya lu tau lah, lu kan sering main. Karena kayak lu dulu customer cuma benar-benar kosong sih ya. Benar-benar lu masa background lu bukan pernah usaha dalam arti buka store apa gitu. Jadi lu belum tahu suppliernya mau hubungin siapa, lu mesti cari-cari lagi sekarang. Ya. Gue pikir dulu gue bisa dapetin supplier dari tempat-tempat gue kerja itu, tapi ternyata emang kalau lu usaha kecil nggak bisa, lu nggak bisa samain sama. Karena beda segmen. Referensi lu jangan tempat kerja lu, jangan tempat lu kerja gitu. Ya referensi, lu nggak punya referensi aja kayak gitu. Karena memang mainnya skala besar kali kalau emang. Ya, kalau coffee shop yang udah gede tempat kerja, coffee shop yang udah gede, restoran gede kan. Tapi kalau lo kerja gitu. di Ibaratnya tuh supplier yang nyari mereka, bahkan bukan mereka yang nyari supplier nyari mereka kayak gitu. Mereka yang dikejar ditawarin bahkan kan. Iya, mereka yang ditawarin dan dikasih harga semurah mungkin kayak gitu. Kecuali lo kerja di coffee shop yang mungkin nggak terlalu gede juga, mungkin lo tahu tuh suppliernya bisa hubungin siapa minimal. Tergantung skalanya ya, segmennya. Iya, benar. Terus ada lagi ya pengalaman lo? Pengalaman kalau tadi gue bilang ditipu pun gue pernah. Lu udah pernah gue ceritain sih yang gue kena tipu itu? Bukan kena tipu sih, kayak hampir kena tipu. Kayaknya karyawan gue dihipnotis. Dibohongin. Enggak dihipnotis sih, dibohongin. Yang ya triknya dia adalah pokoknya. Yang waktu itu tiba-tiba datang kalau mengatasnamakan owner atau lu sendiri. Minta dia bilang mau nelpon. Iya benar-benar. Gue disuruh sama Jerry gitu, disuruh ambil duit, terus kayak ya salahnya dia juga polos banget sih, cuman ya balik lagi tuh. Tapi itu kena ya waktu itu ya? Jadiin pengalaman aja. Kena. Soalnya orang kantor gue juga ada yang buka coffee shop, kayaknya dia emang pernah modusnya sama persis. Didatengin terus tiba-tiba, ini mau minta duit nih Pak ini gitu ownernya. Oh berarti udah cukup sering digunakan cara-cara kayak gitu ya? Betul. Terutama coffee shop atau tempat-tempat makan begitu kali ya. Yang berarti mereka tuh udah ngapalin, anjir, udah ngapalin nih yang ownernya yang ini udah biasa sini gitu. Ya. Mungkin dia bahkan mungkin mereka paling harinya juga. Mungkin pernah datang kayak nanya-nanya, ini siapa yang punya gitu. Ya mungkin. Tapi berarti menurut lu ya pasti. Pinter lo gitu. Pinter lah, penjahat. Kalau goblok ketangkep jir. Pasti pinter juga, dia pasti lebih pinter dari orang. Enggak, lu pinter. Oh gua. Kenapa sih udah banyak pinter? Untung pinter lu, minoritas pinter lu. Wah. Awalnya itu. Terus. Tapi berarti menurut lo ya hal-hal penting kecil begitu sih ya, kayak lu nggak, kalau lu karyawan mungkin lu nggak akan tahu kan. Bener, tapi itu jadi pelajaran sih, maksudnya emang segala sesuatu, gue sih udah bukan berdamai ya, gue udah sadar segala sesuatunya emang gue jadiin pelajaran aja gitu, apapun itu gue jadiin pelajaran, mau lu bangkrut mau apa ya lu jadiin pelajaran aja. Tinggal lu, tapi lu banyak ngobrol juga sama orang yang buka usaha ya, gue juga lumayan banyak ngobrol sama teman-teman gue yang buka usaha yang udah lebih jauh, lebih mapan dari gue lah. Banyak banget pelajaran yang gue ambil dari mereka, yaitu pelajaran tinggal antar dari diri sendiri sama lu, jangan lu ngobrol sama orang lain yang lebih maju, ya jangan sampai pengalaman buruk yang temen gue pernah hadapin terjadi sama gue. Kayak ngurusin karyawan kan,
Ya itu berat Belumnya juga. lu nggak harus Itu berat ngurusin karyawan. Apalagi COVID nih. Aduh. Tapi lu langgeng sih ya, karyawan lu masih tetap Ya, dua itu kan, alhamdulillah masih puji Tuhan. awet-awet. Nih, Karena mereka nggak, 2 tahun sama gue. karena nggak semuanya awet, bisa Tuh. pindah-pindahan kan di Iya tarik-tarik. benar-benar dan gue sadar banget gue nggak ngasih gaji yang cukup sebenarnya, cuman ya gimana lagi, susah juga, makanya I love them. Tai lah. Baik. Terus sampah anjing udah jing, jangan jadiin candaan gue. Lu aja orang lagi serius, orang Candaan beneran. gue candaannya tai. Lu yang candain aja. Parah lu, bos, gimana lu? Iya makanya ya bagus lah, gue sih bersyukur sih, cukup bersyukur kalau mereka ini, karena jadi soalnya ribet nyari orang baru juga ribet. Iyalah, salah satu bisnis Sebenarnya susah kan nyari mereka tuh orang. nggak dari awal gitu, kan ada yang Awal siapa pertama mah? sebulan, Pertama bukan yang mana ada ya? yang dulu yang sebelum cewek yang sekarang nih, ada Ada cewek ya? dulu sebelumnya. Gua nggak Cuman dia karena kuliah jadinya cuman sebulan atau 2 lanjut ya. bulan doang gitu ya, karena kuliah. Habis itu sempat ada cowok tapi satu tuh gak cocok, bener gak cocok deh. Tapi udah sampai kerja apa baru tes dong? Udah kerja sebulanan doang juga, karena gue bener gak cocok dan gue lihat emang gak bisa berubah, jadinya gue cari lain dah yang sampai sekarang ini. Yang mereka berdua ini emang udah 1,5 tahunan lah. Iya, 1,5 tahun dibilang awet untuk. Ya buat tempat gue yang kayak gitu ya, Ya, buat gue sih itu ekspektasinya. Gue sih nggak nyangka aja sebenarnya mereka awalnya sampai segitu lama. Iya, 1,5 tahun. Apalagi pas lagi masa pandemi, mungkin mereka bisa aja cari tempat lain atau. Nah, bener bisa. Tapi nggak ada yang buka juga. Tapi semua tempat lagi terdampak parah sih ya. Iya, anjir. Ya, Yes. pas pandemi juga anjing berat juga tuh. Karena yang lu pikirkan, lu ada di titik lu lebih memikirkan mereka juga kan kayak gitu. Ya, pikiran lu udah bukan duit lagi juga utamanya, tapi maksudnya pertahanan. Bukan untungnya gitu bertahan. emang. Yes, bener. Pinter mereka bisa. Pinter lagi. Untung pinter lagi. Sekolah mana sih lu? Sampah. Udah jangan ya. Oh, jangan bawa. Males gue gara-gara lapangan baru jadi pas sudah lulus. Lulus. Kan juara cuma sekali. Iya. Juara pas angkatan lu doang. Oke, balik ke mundur, Jar. Lo dulu kuliahnya tadi lu bilang perhotelan berarti kan? Kalau perhotelan itu emang ada sekolahnya atau kuliah atau? Ada perhotelan, ada kuliahnya. Lu kalau mau ngambil sekolah perhotelan ada juga, SMK ada. Itu sekolah. Cuma nanti gue nggak SMK, gue kan SMA, SMA gitu. Terus baru lulus SMA itu baru gue ngambil perhotelan, kuliah di Trisakti. STP Trisakti, Bintaro. STP Trisakti. Mantap. Didikannya telah melahirkan anak muda seperti Jerry. Anjing apaan sih bangsa? Anak muda kayak gue jadi apaan? Tapi gue kagak, bukan siapa-siapa. Belum. Bangsat. Enggak anjir. Lu diri lu aja nggak mengamini, gimana sih lu? Ya emang bukan, tai. Gimana sih lu? Ya nggak tahu. Ya tapi bukan. Gimana sih? Gimana? Kayak kalau gue tanya lu, misalnya tadi kan lu sekolahnya emang perhotelan itu emang kemauan lu atau itu ya udah kayak tadi lu udah terlanjur kecebur, lanjutin aja dah. Dulu tuh gue pilihannya cuma 3 pas mau masuk kuliah, antara UNJ, perhotelan, atau nggak kuliah. Udah 3 itu doang pokoknya. UNJ masuk apa? Ini kepelatihan. Oh, itu. Gue ngejar kepelatihan dulu gitu. Terus emang gue pelatihan bola atau langsung? Rohani, gue suka doa orangnya. Kelihatan. Masih. Ya maksudnya kan spesifiknya apa? Maksudnya apakah langsung pelatihan basket atau? Kepelatihan, setahu gue kalau ini setahu gue ya, gue nggak tahu bener apa enggak. Cuman setahu gue kalau kepelatihan untuk ngambil di kuliah itu, lu belajar semuanya kayak perhotelan. Lu belajar semuanya, nanti pas lu
mau penjurusan lu mau kemana, ada yang ke waiter, ada yang ke kitchen, ada yang ke pastry, ada yang ke apa namanya, ada yang ke ada housekeeping kayak gitu-gitu loh. Nah mungkin kalau di kepelatihan itu juga dulu gua kan mikirnya bola aja, bola kan. Mungkin tapi awalnya belajar ya mungkin pelatih renang Dasar-dasar. atau pelatih ya main congklak gitu ibaratnya kan gitu. Oke, terus lu habis dipilihkan ketiga pilihan itu, lu pilihnya Mau nggak mau gue pilih protelan karena kalau nggak kuliah, gue pengen nggak kuliah Gil. Sebenarnya pilihan cuma dua, UNJ atau nggak kuliah. Cuman ya gimana? Gue masih dulu pas awal lulus SMA masih tinggal sama orang tua. UNJ atau kuliah, Itu tapi lu kenyataan yang milihnya harus gue jadinya hadapin. pariwisata. Ini Perhotelan. protelan. Tapi itu bukan passion, Gue sih ngapain kuliah tadinya. bukan Eh, bukan sesuatu yang lu pinginin yang awalnya gue nggak sama yang sekali. gue di otak gue saat itu gue suka main bola, gue suka masak, Hmm. gue suka jalan-jalan. Ya udah, main bola berarti kan udah nggak bisa nih ke pelatihan, ya berarti di luar aja gue main bola. Terus udah masak sama jalan-jalan, ya ini dulu di otak gue cuman protel kan, protelan sama pariwisata itu kan membawa namanya protelan dan pariwisata kan. Ya udah di otak gue dulu gue bisa jalan-jalan, terus gue bisa masuk kitchen gitu-gitu aja lah. Ternyata nggak semudah itu aja udah. Ternyata Udah kayak pas lu gitu. masuk beda dari Hah? yang lu bayangkan. Pas lu masuk ke sekolah perhotelan. Nggak beda jauh dari yang gue bayangkan. Cuman emang kita pelajarin semuanya, yang mana gue nggak pengen belajar semuanya sebenarnya. Kayak gitu. Pokoknya ini mulai Gue dari sih apa nggak pengen nih? belajar semua. Kitchen sampai ke bagian office. Ya dulu sampai belajar office-nya juga kayak apa? Kayak apa sih dulu tuh gue belajar, pokoknya di komputer gitu lah, gue nggak ngerti, udah tau gue gaptek anjir, gue tuh kagak ngerti komputer, pokoknya gue Benar, kayak belajar komputer juga belajar dah pokoknya. belajar semua dasar. Tapi nanti dia akan Iya, difokuskan iya. juga ya, ada penjurusannya. Ya kalau misalnya lu mau training gitu ya tuh baru lu mau seriusin di mana, ada yang housekeeping, ada yang kitchen ini ya, maksudnya main kitchen gitu, hot kitchen, ada yang pastry, kue-kue kayak gitu, ada yang jadi apa namanya, resepsionis kayak gitu-gitu, tergantung mau di mana aja. Itu lu ambil apa? Kitchen. Ya gue kitchen. Tapi lu nggak mau Kitchen gue. coba fokus lagi di kitchen. Kayaknya udah terlalu tua deh untuk gue nyoba kalau Emang dari ada lagi. Kalau sekarang batasan umur? nggak Atau ada sih sebenarnya, nggak ada. emang kenapa? Karena mungkin udah terkikis pelan-pelan aja kemauan gue dulu sama sekarang. Dulu kan gue kayak pengen banget menggebu-gebu gitu. Ya udah kalau Sekarang jalannya bukan di bola gitu, buat jalannya di kitchen kayaknya gitu. Dulu gue mikir gitu, cuman sekarang makin tua kayaknya kan makin terkikis. udah kebutuhan ekonominya harus terpenuhi dulu. Apa aja lah yang bisa. Dan ternyata emang menurut gue tuh emang kita pengen ada yang apa yang ada di otak kita aja, kita nggak coba cari hal yang baru. Ternyata hal yang baru banyak yang menyenangkan juga sih. Ya kayak gini-gini kan hal yang baru kan lu lakuin juga menyenangkan juga kan, bikin konten gitu-gitu kan. Tapi kalau lu berbagi, lu sebagai sekolah kitchen, maksudnya siapa tahu juga ada yang mau tahu sekolah kitchen tuh kayak model apa, lu bisa kasih gambaran atau ekspektasi mereka. Misalnya kalau mereka pasti ekspektasi misalnya kitchen, wah gue mau jadi chef nih, kayak chef Arnold, chef Juna. Chef Tapi Puji nikahin bocah bersepti tank tuh jadi tai tuh. Septi tank Chef Puji sama-sama masuk TV sih, cuman beda. Enggak, kalau lu mau jadi kayaknya ya, kalau lu mau jadi kayak Chef Arnold sama Chef Juna ya, yang paling utama ya lu juga mesti ganteng gitu. Lu selain jago masak juga lu mesti ganteng. Kalau lu pas-pasan jangan ngarep kayak ya udah lu di benar-benar di kitchen aja. Karena hitungannya mereka yang ganteng chef, aja, Pak. Artis chef apa sebetulnya seleb. Chef apa sih kalau tampil di depan kamera atau anjir gua nggak tahu juga deh sebutannya istilahnya. mereka. Mungkin orang pada ngomonginnya celebrity chef ya, cuman yang gue lihat sih Chef Arnold sama Chef Juna itu cukup menggambarkan keadaan kitchen yang sebenarnya gitu. Jadi kayak apa namanya, diomel-omelin gitu ya, emang hot kitchen kayak gitu Gel.
kayak dimaki-maki. Itu udah biasa ya. Keras Hot Kitchen karena emang lu hektik abis itu Hot Kitchen kan panas ya, lu kompor di mana-mana, lu bisa bayangin loh, kompor abis itu Lagi pesanannya hektik banyak gitu, apalagi kalau maksudnya kalau lagi rame hotel atau resto lu tuh hektik banget ya, lu kena maki-maki, dikata-katain, kalau emang lu orangnya baperan mendingan gak usah masuk kitchen. Jadi kalau Kayak ekspektasi gitu, kalau dikatain, kalau dianjing-anjingin dikit ya lu baper ya jangan masuk kitchen. kalau ekspektasi lu masuk kitchen tiba-tiba jadi Chef Arnold gitu ya. Cuman AC gitu, cuman motong-motong doang. Ya jangan Kayak di rumahan gitu. Gitu. Nggak mau dimarahin. Kayak lu di rumah terus kayak disayang-sayang sama orang tua masak lu, sesuka gue, disayang banget gitu. Sesuai hati gue gitu. Gue lagi masak nasi goreng. Ya lu jangan masuk. Kayak masuk. Ditusuk loh. Enggak sih. Karena keras sih ya. Ya keras lumayan. Dan jam kerjanya bisa 12 jam kan? Ya, 12 jam, 14 jam, ya. 12 itu berapa jam yang cuma bertahan seminggu itu? Kok seminggu? Berapa? Sehari? 2 hari. Jadi si Jerry ini pernah itu karena magang ya, hitungannya magang. Enggak magang. Daily worker. Oh, daily. Bukan daily worker. Daily worker kayak part-time lah. Dia bayarnya harian, hitungannya harian, enggak full timer gitu loh. Jadi baru 2 hari. Disuruh ngapain aja jadi 2 hari. Tapi enggak gitu lu bangsa tuh, jangan. Gue nanya kenapa bisa hanya 2 hari doang. Takutnya nih orang mikir anjing nih orang nggak ada mentalnya. Padahal gue sebelumnya kerja di kitchen, sebelum gue sampai akhirnya resign dari 2 hari itu, gue kerja di kitchen udah 4 tahun anjir, kampret lu gitu. Sampai sebagai daily worker itu. Masalah. Ya, sampai gue memutuskan daily worker itu. Terus yang cuma 2 hari. Sebelumnya itu gue 4 tahun kerja di kitchen, walaupun DW juga ya. Waktu itu gue cabut tuh karena yang tadi gue bilang, gue butuh duit, terus ditawarin gue kerja di coffee shop. Bukan ditawarin, maksudnya gue emang nyari, dan gue lihat saat itu yang memberikan gue peluang bisa kerja sambil kuliah adalah coffee shop itu. Karena kalau gue kerja di kitchen, gue nggak akan bisa kuliah, nggak akan bisa kuliah, udah pasti ngaret. Bukan habis lagi, emang nggak bisa. Dan gue nggak bisa menjamin chef itu mengizinkan gue, oke, lu tiap hari ini sama ini lu boleh libur dan ambil kuliah, lu tuh nggak bisa gitu, nggak segampang kayak gue. Kalau makanya kenapa gue akhirnya memutuskan coffee shop dulu, karena di pikiran gue saat itu adalah ya udah nggak apa-apa, gue kerja aja di coffee shop dulu 1-2 tahun, lulus kuliah udah gue masuk kitchen lagi. Karena emang gue suka dunia kitchen walaupun keras ya, kayak gitu. Karena emang kebutuhannya harus sambil cari yang part time, dan di kitchen iya, karena emang butuh duit intinya. Memang di kitchen sebagai daily worker yang kalah jauh dengan tawaran lu sebagai coffee shop. Jauh banget sih enggak, lebih ke waktunya Gil. Lebih ke waktunya, bukan duit juga sih. Duitnya juga dong. Realistis banget. Iya, duit juga, cuman tapi jauh sebenarnya. Yang lebih bikin gua ini tuh waktunya. Oke. Karena gue boleh libur di saat gue kuliah. Kalau kitchen gue nggak menjamin itu. Gue nggak nanya sih, cuman kayaknya nggak bisa deh. Dari pengalaman gue 4 tahun itu kayaknya nggak bisa deh lu kuliah sambil kerja di kitchen. Kayaknya ya, gue nggak tahu juga. Gue takutnya salah. Takutnya ada orang yang kerja di kitchen sambil karena waktu itu kan gue di kitchen hotel kan. Kalau kitchen resto mungkin masih bisa, mungkin ya. Karena bukannya nggak kayak hotel 24 jam. Ya kayak gitu, benar. Yes, kalau hotel kan lu subuh juga mesti ngelayanin ini kan. Karena nggak cuma ngurusin pas masak doang kan. Persiapan juga segala macam. Iya, mise en place namanya itu. Lu siap-siap itu dari subuh anjir. Yang mungkin orang nggak tahu kali ya, kayaknya taunya jadi chef cuma pas masak doang. Ternyata di belakangnya harus motong bawang berapa karung gitu. Berapa? Sehari gue pernah motong kol 80 kilo anjing, satu kerat itu 20 kilo. Gue motong 4 kerat gue potong. Ya 80 kilo. Tapi itu mah receh sebenarnya. Ya tapi kan kalau banyak yang lebih parah. Sebenarnya kalau kol gitu kan nggak pedes ya. Yang cabai tuh, lu cabai 15 kilo juga kalau mati rasa lu. Ini misahin batang sama pedes banget anjing. Sampai hijau-hijau gitu. Mata.
Iya, main batangnya itu. Terus lu bikin sama mata, nangis-nangis lu. Ya, mungkin hal-hal itu yang orang kayak waduh gila nih gue masuk kitchen udah kayak masak chef, minimal masak gitu, taunya masak doang. Nggak tahu yang Nggak kayak bisa, gini-gini nggak Jer. bisa, nggak bisa, Ya nggak nggak bisa, nggak bisa. nggak tahu kan, orang-orang mungkin Karena nggak emang, tahu, ya nggak. nggak Mungkin akan banyak yang tahu. nggak tahu. Sama kayak gue. Iya. Gue juga dulu nggak tahu. Ah, Gue taunya ya itu masak aja enak. kalau gue Kayak gitu. nggak Ternyata ceritain itu emang gue lu juga nggak tahu. mesti, ya benar, mesti start dari bawah yang ya kayak gitu loh yang tadi gue bilang. Saat dari bawah bahkan kayak ngupasin kentang berapa kilo, Itu luar ngupasin biasa, wortel, gitu-gitu kan, pas Iya, bawah. iya, iya. Iya, lu mesti Kalau mulai dari datang, situ. Lu kuat nggak? Bahkan ada yang lu mulai dari nyuci piring. Lu kelar steward, lu nyuci piring, misalnya lu berapa tahun, baru lu naik. Ada yang dari situ, tapi ada juga yang langsung itu dalam arti maksudnya langsung di kitchen ya. Langsung di kitchen ya, mulai dari bawah. harapannya support, apa sih istilahnya? Ada cook 1, cook 2 gitu. Aduh, gue lupa lagi namanya. Sebelum CDP itu ada bawahnya. Anjir, gue lupa. Gue kalau kayak gini lupa dah. Ntar mah kalau ngobrol biasa aja inget gue. Iya, Lagi ada direkam ini CDP, lupa. CDC, ada apa asisten chef, head chef gitu-gitu lah bawahnya. Anjir, yang mise en place tuh namanya apa ya? Ya cook 1, cook 2 lah katakan. Gue lupa bahasanya. Emang harus ya, kalau mungkin ekspektasi lu terlalu tinggi, tiba-tiba datang gue mau masak nih, Ya, masakan gue enggak. sejago apapun lu masak kayaknya nggak akan tetap kan. Iya enggak. Sejago Kecuali apa lu bisa pas resign dari kerjaan lu sebelumnya, lu udah jadi atasan, itu beda lagi. Kalau lu lu masuk ini anak masih bawang muda, masuk walaupun lu sepertinya bisa, masak enak. iya gue bisa masak buat orang tua gue enak gitu. Pala. Teman-teman gue bilang enak semua sih katanya. Iya, Tiba-tiba datang gantiin head chefnya, lu gitu, bisa diapain dari? Ya, nggak mungkin, nggak usah nanya. Bisa diapain itu. Jadi ekspektasi kalau ketinggian harus diturunin soal kitchen. Iya. Soalnya sama, gue juga dulu pikir udah gue bisa langsung masuk masaknya gitu. Cuman ya itu balik lagi pengalaman akhirnya. Walaupun tapi gue seneng ya, mulai dari itu tuh gue seneng, tetap gue seneng kok. Gue menikmati sebenarnya, serius. Tapi emang ada kecemplung aja di dunia barista nih. Tapi kalau emang tadi dari yang lu bilang bahkan steward atau mungkin helper mungkin ya, helper kan istilahnya. Ya, cook helper. Cook helper sampai yang ya pasti kalau dari karir targetnya adalah head chef mungkin kan. Ya, bisa dibilang cuma satu ya, bener. Satu di setiap tempat restoran atau hotel gitu. Nah, tapi ini adalah kalau bisnis mungkin CEO kali, yang paling tingginya. Ya, enggak lah, nggak CEO anjir. Kalau bisnis, tapi kalau konteksnya kepalanya kitchen doang ya. Kalau konteksnya kitchen aja, ya. Kitchen doang sebagai chef. Konteks kitchen ya, oh iya. Benar. Udah paling tertingginya lah gitu. Lu kira-kira ekspektasi orang untuk dari awal sampai menuju ke situ tuh bisa berapa tahun atau bahkan mungkin nggak tercapai? Wah, kalau tercapai gue yakin bisa sih. Kalau emang balik lagi yang tadi bilang, berapa tahun? Kalau memang seriusin bisa. Tergantung ya. Kalau lu dari mana dulu? Kalau dari hotel udah pasti jangkanya bakal lebih lama. Udah pasti. Kalau dari restoran dibandingkan dengan mungkin akan jauh lebih cepat. Resto. Oh, resto lebih cepat justru. Iya, resto harusnya lebih cepat. Ya, peluangnya lebih besar. Ya lu lihat aja, maksudnya kayak Chef Juna, Chef Arnold itu kan masih muda udah bisa jadi head chef. Itu kan berarti walaupun gua tahu mereka pasti ya lu bisa cari-cari lah di YouTube Chef Juna sama Chef Arnold perjalanannya gila-gilaan kan. Parah banget kan. Ya perjuangannya itu besar juga gitu. Kalau yang gua lihat dari mata gua sih rata-rata head chef mungkin butuh waktu 15-20 tahun ya. Itu juga kalau jalan lu mulus. Ya 15-20 tahun bisa lah kalau tapi jenjang karirnya ada, dan kalau lu menjadi head chef lu punya duit. Karena duitnya udah bisa dibilang jelas udah tertinggi jelas. Iya, jelas. Tapi kalau lu nggak mentok jadi head chef, level apa kalau bisnis kan atau perusahaan ada manajer gitu. Manajer tuh udah ya lu bisa hidup lah dari situ. Kalau di level kitchen tuh ada level apa maksudnya yang kira-kira peluangnya tetap banyak, tapi dari sisi gaji nih ya oke lah, gue bisa hidup, gue bisa beli rumah, beli kendaraan misalnya. Wah, itu beli rumah beli kendaraan udah di level lumayan dong. Ya, maksudnya level apa ya kalau kayak di bisnis tuh asisten chef. Iya, kalau lu kayak CDP kayaknya enggak nih. CDP itu masih
Masih Si Dik itu yang baru boleh masak di station itu tuh masih kecil kayaknya. Kecil ya, susah ya. buat asisten chef itu tadi. Ya kan asistensi kalau lu kayak beli rumah, beli kendaraan yang bagus gitu. Ya kalau bisnis di luar kan mungkin lo kerja di perusahaan sebagai manajer mungkin gajinya udah belasan, mungkin udah ya cukup dibilang oke lah untuk hidup. Ya. Kalau di kitchen berarti tadi asisten chef gitu. Ya. Oke. Mungkin ya asisten chef ya. Jadi chef lah kalau bisa anjir, jadi head chef tuh gede banget. Ya itu kan pasti tujuan utama. Iya. Soalnya kadang nggak semuanya tercapai, peluangnya juga nggak segede itu semua orang bisa dapat. Bener. Pinter lu gitu. Mulai lagi, mancing lagi. Tanya lagi ntar, sekolah di mana? Kayaknya pertanyaan terakhir, kalau gua tanya lu kondisi sekarang nih, kan lu bilang kayaknya passion tuh menurut lu ya lu lagi mau ngerjain apa ya itu lagi pingin apa gitu, mungkin passion lu gitu. Kalau gua tanya lu di posisi kalau sekarang, saat ini lu tanya ya, kalau saat ini apa, ya, gitu? Gue mau jadi. Ada gambaran apa yang lu punya? Di otak gue sekarang, di otak nggak tahu nih, otak gue kayak lagi error. Di otak gue sekarang gue pengen jadi stand up comedian soalnya. Di otak gue sekarang ya. Kalau nggak jadi pelatih bola timnas Indonesia, di otak gue sekarang sih itu. Ini aja. Tapi lu belum memulai langkah untuk menuju ke sana. Mulai langkah. Belum. Maksudnya tadi lu pengen stand up comedian, itu kan berarti bukan passion anggapannya, cuman keinginan sesaat mungkin kan, nggak tahu juga. Iya. Makanya gue bilang kalau di otak gue sekarang ya gue pengen jadi stand up comedian. Cuman kan kadang berubah-ubah, kadang gue lagi jadi pengen pemain badminton, kadang pengen jadi pemain pingpong gitu. Tapi berarti lu belum ada suatu tujuan, maksudnya gue pengen jadi karena lagi ini aja kali, karena lagi jalanin usaha aja kali. Tapi lu keinginan ke kitchen kayak, aduh gue pengen balik ke kitchen, gue pengen jadi chef lagi gitu. Kalau balik lagi ke kitchen kerja kan? Ya kerja sebagai karir. Karir kan enggak. Gue kira usaha. Kalau usaha enggak, kan usaha gue juga ada ini sama kitchen, ada hubungan sama kitchen, masak juga. Oke lah, Jar. Thank you buat waktunya. Semoga lu menemukan. Loh, gue makasih dong buat waktunya. Ini ada jam berapa nih? Jam 12:30 ya? 12:30 nggak berasa kan? Lu ngomong udah berapa jam? Bersejam. Jadi kita berapa menit, Jir? Masa sih? Iya kayaknya. Dari jam berapaan? 11 lah. Ini gue ngomong connecting ke lu aja udah yesterday. Kalau ngomong gini mah nggak berasa. 23:25 connecting nih. Iya udah mau 1 jam kan. Anjing mah ada yang dengerin ya gitu. ada atau nggak dengerin mah ya biarin aja ya. Bikin aja dulu. Siapa tahu dia yang terbantu kan dengan insight lu, gambar-gambar. Gue jadi perhotelan gini, buka coffee shop. Loh, semua kan dimulai dari keinginan, dari mimpi. Kalau nggak ada mimpi lu nggak tahu. Tapi gue bakal seneng banget sih kalau ada orang yang tiba-tiba gitu ngomong ke gue, gue terinspirasi. Tapi lu bikin sesuatu yang baru juga kan? Apa? Spotify? Bikin monolog. Ya, gue coba. Sebenarnya gue nggak pengen monolog, gue pengen ngobrol, coba. Nggak ada orang yang ngajak ngobrol. Gak ada orang ya, gimana gitu. Tapi memang lu spesifik sekali. Gak pengen monolog. Iya, apa namanya? Apa judulnya? Ya, maksudnya. Anjing. Dia juga tahu judulnya, ntar gue taruh di linknya di bawah. Oke, mantap ya. Mantap. Gue bikin podcast namanya Ngobrol Hospitality. Segmented banget. Cuman kadang gue pikir nggak segmented juga kalau emang orang-orang kayak yang awam kayak lu gitu kan kagak tahu gitu tentang dunia hospitality industry, ya coba aja dengerin. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini terkesan segmented tapi nggak segmented juga kan. Narasumbernya maksudnya yang segmented. Tadi kan lu bilang nggak ada yang diajak ngobrol. Ya kan lu kayak ngajak gue untuk bahas konten lu, gue mana ngerti. Gue nggak ada di hospitality. Bisa aja dong kalau menurut lu gimana sih kalau lu jadi customer terus lu mesen makanan gimana, apakah lu jentikin jari minimal ada second opinion kan? Iya, apakah itu kalau dari sudut pandang lu sebagai customer yang nggak pernah kerja sebagai pelayan nggak apa-apa enggak gitu kan, bisa aja lu bilang nggak apa-apa padahal itu penghinaan banget buat orang yang kerja di bidang pelayanan gitu, service kayak gitu ya.
Bisa. Sebenarnya nggak segmented banget sih, cuman terkesan segmented kayaknya. Ya, mungkin bisa sebagai humor juga, komedi. Iya. Bisa. Semoga sukses. Ngobrol hospitality. Ya gue lagi bikin podcast itu lah, ngobrol hospitality. Ya ini jadi sesuatu yang emang pengen mencoba hal yang baru aja gue. Bagi yang lu kan coba tadi gue bilang, lu mesti coba-coba aja hal yang baru. Kadang gue ngerasa ketuaan juga, gue coba hal yang baru, cuman karena gue percaya gak pernah ketuaan ada sih. Sesuatu yang terlambat tuh ada. Gue percaya sesuatu lambat ya ada. Terlambat. Karena emang percaya harus ya pasti yang waktu terbaik dimulai ya sekarang. Kalau lu nggak pernah kalau mulai dari sekarang ya. Coba ini kayaknya sih nggak terlambat, kayaknya sih belum terlambat, kayaknya gue nggak tahu juga. Ya at least udah mulai. Ya at least coba kan. Kalau nggak jalan juga nggak apa-apa gitu kan, nanti yang tulus. Tapi udah 90 orang yang nonton. Yang dengar. Oh ya dengar. Di Spotify only berarti kan. Enggak dong, di Google Podcast ada, di Google Podcast semuanya. Apple Podcast ada. Tadi kan lu dengerin di Google Podcast, Cuk. Itu Spotify, Cuk. Oh, Spotify. Itu paling banyak berarti kan Spotify. Ya, Spotify lah, Spotify. Semoga lu makin menggeluti cerita-cerita monolog lu. Gue tuh ngapain monolog? Karena monolog itu kesannya kepedean gitu loh. Cuman enggak lah. Lagi orang gue. Emang nggak ada. Enggak ada. Monolog kepedean. Nggak kepedean. Masa kepedean? Ya beda pendapat. Kan lu pengen sharing kan? Kecuali gue tuh dulu nge-share, gue gini. Mungkin pede. Gue keren gitu ya, gue keren nih. Keren banget lu, gue jadi barista gitu, caranya gini. Tahi kagak dong. Kalian kan lu kan berbagi cerita kayaknya, ini orang gini banget. Oke Lajar, sukses buat Semeja Kopi, mantap. Cel. Ya Gel, thank you Gel. Ya Gel, anjir. Perlu 5, 4, 3, 1, close the door nggak? Nggak usah ya. Kok marah? Ya, lu pindah dulu dong kalau mau 5, 4, 3, 2, 1. Enggak ada lupain lah. Canda mulu aja. Baik. Ya.